Hari ini jam ibadahnya spesial. Semoga nggak ada yang kecelek ya. Coba pastikan teman komselnya ada yang pikir masih ada ibadah nanti gak yang jam 10 ya. Ya, siapa di sini yang sudah menikmati liburan? Apanya menikmati, pembantu pulang? Ya, kita hari ini masih dalam 1 bulan kita belajar bagaimana berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini saya ada mau satu share ya, hal yang sangat mendasar buat kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan ya. Ini kalau Bapak Ibu Saudara kalau ingat ikut bertobat, ikut SPK, ini termasuk pelajaran dasar ya di SPK. Yaitu tentang saat teduh. Loh kok saat teduh kok judulnya apa itu? Lectio Divina ya. Saya di sini bukannya dosen untuk ngajar bahasa bukan ya. Tapi kenapa pakai tulisan gitu? Oh ini ada ceritanya. Lectio Divina ini bahasa Latin. Ini artinya ya itu dia, divine reading ya. Ini dipakai pada saat gereja mula-mula pada saat pertama kali terjadi kebangunan ya setelah kisah para rasul ya. Kemudian para bapak-bapak gereja kita memakai istilah ini. Untuk apa? Pada saat mereka itu bertemu dengan Allah. Wih luar biasa ya. Makanya judulnya itu Divine Reading. Lectio Divina ya. Artinya kalau kita mau ketemu Tuhan, Tuhan kan gak kelihatan ya. Kalau Tuhan kelihatan gampang ya. Ini Tuhan gak kelihatan. Gimana cara kita bisa ketemu Tuhan? Gimana caranya kita bisa tahu sih isi hati Tuhan buat saya? Caranya gak ada lain. Yaitu di firman. Boleh diangkat Alkitab atau Alkitabnya? Ya, yang bawa Alkitab buku angkat. Yang bawa ada di handphone, saya di handphone angkat ya. Nah ya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Di dalamnya ada isi hati Tuhan buat saudara, ya. Dan spesifik. Masa sih? Iya. Setiap hari, bahkan setiap saat saudara ketemu masalah, ngalami masalah-masalah tertentu, jawabannya ada di mana? Ada di sini. Ada di isi hati Tuhan. Nah, cuma masalahnya kalau kita baca Alkitab, sungguh sudah bertobat, menerima Yesus di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah akan setia melanjutkan proses pendewasaanmu. Engkau dari Kristen anak jadi Kristen orang muda dan Kristen Bapa. Ya. Engkau bukan cuma bisa menang atas dosa, engkau bisa ngajak orang lain lagi untuk menang atas dosa. Engkau bisa memuridkan. Jangan bilang gini, Kak saya gak bisa memuridkan, kenapa? Saya belum dimuridin. Salah. Sejak engkau pertama kali lahir baru, engkau sudah dimuridkan. Siapa yang muridkan? Roh Kudus. Jadi jangan pernah pakai alasan, Kak Budi, saya itu gak mau memuridkan. Kenapa? Saya belum ketemu pemurid. Gak boleh gitu ya Kak Budi ya. Semua orang udah lahir baru, itu amanat agung berlaku. Kan Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah apa? Sekalian bangsa, muridku kan. Kan Yesus gak bilang ke 12 muridnya gini, lu pergi cari pemurid. Kan gak gitu kan. Muridnya Yesus gak disuruh cari pemurid, pengganti Yesus enggak. Dia langsung cari murid. Jadi di sini ya, habis liburan ini cari murid ya. Yang belum punya orang dibina, jangan nunggu sampai tunggu Kak, saya mesti S2, STTLS dulu. Baru saya bisa memuridkan, aduh kelamaan ya. Ntar keburu kita game over berapa ya. Langsung muridin. Wah saya gak bisa, bingung muridnya. Tenang, kamu kan udah bisa berdoa. Ya udah ngajarin cara berdoa kan gampang. Kenapa? Karena Allah itu sendiri sudah setia melanjutkan proses pendewasaan kita. Nah tapi ini syaratnya. Melalui apa? Kesatuan dengan Dia. Jangan lupa, gak bakalan kita itu bisa bertumbuh dewasa rohani kita kalau kita gak intim dengan Dia. Ini ayat, ini adalah sebuah pernyataan komitmen Allah. Ya,
Seperti kalau kita nikah kan, di sini yang sudah nikah boleh lambai-lambai angkat tangan. Nah, kan masih ingat kan ya, jangan sampai lupa lo ya pada saat pernikahannya. Jangan sampai lupa sama janji nikahnya. Kan pada saat kita nikah ya, pasangan kita kan dia berjanji kan sama kita kan ya. Kalau kita seorang pria ya seorang wanita ya kan suami kita kan dia akan berjanji. Saya berjanji hari ini saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab kan gitu ya, mengasihi. Ya baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit dan dalam keadaan apapun juga. Sampai maut memisahkan kita kan gitu ya. Wih luar biasa kan. Itu pernyataan komitmen. Tapi setelah hari hak nikah, nah baru ujiannya kan. Bener gak lo? Katanya dalam keadaan apapun juga. Katanya dalam keadaan sehat maupun sakit. Ini gara-gara telat 10 menit aja udah didambrat. Seperti kayak gak ada kasih. Ya. Nah, jadi kenapa? Kalau misalnya kita cuma ngukur kayak gitu, waduh, pasti kita akan babak belur. Tapi kan kita kalau sudah nikah kita tahu kan, sekalipun pasangan kita sikapnya, perkataannya kok beda sama komitmen dia pada saat nikah. Tapi kan kita percaya hatinya gak gitu kan, bener ya? Dia kan tetap komitmen mengasihi kita kan. Dia tetap komitmen menghormati kita kan. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Udah di PHK belum dapat kerjaan yang kerja istri kita ya. Walaupun kayak gitu kita tetap percaya istri kita tetap menghormati kita kan. Walaupun setiap kali kalau pulang mulutnya ngoceh terus. Banding-bandingin kita terus. Tapi kan kita percaya di hatinya gak kayak gitu kan. Komitmen baru bisa kita benar-benar pegang kalau kita kenal isi hatinya. Sama. Allah pun demikian. Kita tahu Allah punya komitmen seperti ini buat hidup kita. Dia setia membawa kita terus bertumbuh. Tapi kalau kita gak kenal isi hatinya, gak yakin kita bisa menjalankan kekristenan kita itu dengan bahagia. Makanya kita mesti tahu isi hati. Nah, ini Mazmur ayat 1-3 kita mau baca sebagai konsep orang yang mau cari tahu isi hatinya Tuhan seperti apa sih. Nah, bagus Bapak Ibu Saudara di Mazmur 1 ayat 1-3 ini banyak menggambarkan seperti ini loh. Kalau orang yang sungguh-sungguh ingin tahu isi hati Tuhan. Baca ya ayat 1, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah tipikal orang yang mau cari tahu isi hati Tuhan. Dia itu enggak suka duduk di kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena dia sukanya dan merenungkan. Kalau dia suka merenungkan, udah pasti dia suka baca kan. Kalau dia nggak pernah baca Alkitab, apa yang direnungin? Jangan bilang gini, wah Pak saya setiap hari saya merenungkan. Tapi katam bolong-bolong. Kan gitu ya. Lah yang direnungin apa kan gitu. Wah saya merenungkan khotbah firman yang bulan lalu. Ya ampun deh ya. Kalau kita tahu yang namanya firman itu selalu baru setiap pagi mestinya. Jangan makan roti firman yang simpenan kemarin. Ya. Enggak ya. Tahu gak? Ini semua adalah kado. Ya. Allah sudah berikan kado loh buat kita. Ya. Kadonya besar kan ya. Bayangin kalau ini benar-benar kado beneran ya. Gede banget ya. Isinya apa? Jangan-jangan pesawat pribadi ya. Rancangan terindah ya. From God buat kita. Tahu gak kadonya apa? Kado yang terbesar apa? Kado yang terbesar adalah karya penebusan Kristus. Ya. Kenapa itu jadi hal yang terbesar buat hidup kita? Karena karya penebusan Kristus di kayu salib sudah membawa kita
tidak perlu lagi harus menanggung dosa kita. Kita nggak perlu lagi harus jadi khawatir. Ya, kita bisa khawatir, tapi kita nggak perlu harus terus-terusan khawatir. Kita bisa menang atas khawatir kita. Kita bisa sedih, iya. Tapi karena kado ini, kita ingat Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah ganti kesedihan kita dengan sukacita. Kain kabung sudah diganti. Kita yang tadinya kita merasa minder, karena kematian Yesus kita tahu Allah mengasihi kita. Kita nggak merasa berharga karena kematian Yesus di kayu salib. Kita sadar bahwa aku berharga seperti biji mata bagi Dia. Jadi ini kado besar. Kado besar ini Allah sebenarnya sudah berikan rancangan yang terindah. Jangan lupa kadonya diumpetin ya. Ada yang punya, yang dikasih kado ya, gede, bagus ya, tapi nggak pernah dibuka bungkusnya. Ada dipajang, wih bagus ya kertas kadonya, kado bagus, nggak pernah dibuka-buka, ya. Nggak pernah dibuka, nggak pernah dinikmati. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu orang model kayak gini, ini rada-rada nih ya. Saudara kasih kado mahal, dibungkus kertas kado bagus, kasih ke dia, nggak pernah dibuka kadonya, bertahun-tahun, dipajang. Kenapa dipajang? Bagus Kak bungkusnya. Ini orang gimana sih? Bungkusnya bagus, lebih bagus dalamnya. Jangan kita bangga cuma kesaksian kita bertobat lahir baru. Dulu saya bertobat, saya dulu ada penjahat, sekarang jadi penjahit ya. Dulu, wah pokoknya dulu saya begini. Wah yang diingat pertobatan, bagus itu pertobatan diingat bagus. Tapi itu harus dibuka. Kenapa? Di dalamnya banyak hal yang lebih indah. Alami karya salib Kristus bukan hanya pada saat kita terima Yesus. Setiap hari kita harus alami itu. Kenapa? Itu semua isinya rancangan terindah. Setiap hari Tuhan sudah kasih plan yang indah. Aduh saudara dengar kan nggak yakin ya. Apa yang indah? Ini barusan ada info gue mau di PHK habis lebaran. Belum tahu kerjaannya. Wah istri juga lagi bingung. Anak juga mau naik kelas lagi, udah biaya makin mahal ya. Apanya yang indah? Nah, justru itu kita harus tahu isi hatinya Tuhan supaya kita bisa tahu indahnya di mana. Kadang-kadang kita nggak tahu indahnya karena memang kita nggak ngerti, ya. Kalau orang di pedalaman dikasih ini nih, ya, nggak ngerti ini gunanya buat apa kan? Ini buat apa ya? Paling-paling buat ganjel meja kan gitu ya. Buat apa sih? Nggak ngerti. Nggak ada gunanya, nggak ada indahnya. Indah sih warnanya bagus. Cuma gitu doang. Tapi buat yang ngerti ini sangat indah. Kenapa? Sangat powerful. Ya bisa pindah-pindahin slide gini. Sama kita juga seperti itu. Nah hanya kalau kita yang punya keinginan mencari isi hati Tuhan. Kita akhirnya jadi suka. Kenapa kita harus suka? Kalau kita suka mengenal isi hati Tuhan, akhirnya kita bisa tahu kadonya itu indahnya buat apa buat saya hari ini. Saya jadi Kristen indahnya apa? Kok hidupnya kayaknya yang gak kenal Tuhan lebih happy daripada saya? Apa untungnya saya jadi Kristen? Apa untungnya saya jadi PKS? Saya rajin ikut komsel, ikut pemuritan, rajin ibadah. Apa untungnya? Kenapa? Kadonya nggak dibuka. Gimana cara buka kadonya? Ya ini. Belajar menyukai firman. Kenapa? Karena di dalamnya engkau baru bisa tahu gunanya apa itu karya salib. Gunanya apa itu? Apa isi hati Tuhan? Nah, jadi menyukai. Kalau kita sampai kita tahu isi hati Tuhan, kita akan sangat suka ya. Di sini ada yang suka bakmi? Oh, ragu-ragu ngangkat, enggak diajak traktir, enggak minta traktir enggak ya. Kalau yang suka makanan di mana yang nyari kan betul enggak ya? Pindah kemana, ke kota mana yang cari bakmi terenak di kota ini apa? Kan dicari kan itu ya.
Di mana-mana cari apa? Ya itu makanan kesukaannya. Kenapa? Gue nggak bisa pisah dari itu, kan gitu ya. Ada satu kalau dapat bakmi walaupun mungkin di tag-tag gitu ya, tapi karena udah viral ya, kan gitu ya, tag-tagnya bisa viral kan gitu ya. Wah, ngantrinya panjang, kita dapat, rasanya kita seneng banget gitu ya. Nah, mestinya gitu tuh sama firman ya. Kita sukanya seperti itu. Itulah Lectio Divina ya. Itulah kita itu menikmati Lectio. Sebenarnya Lectio Divina itu apa sih? Itu 4M sebenarnya. Ya. Kita sudah kenal 4M renungan, ya itu sebenarnya Lectio Divina. Kita itu bertemu dengan Allah lewat firman. Ya, simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam 4M itu ada 4 kan M-nya ya. M1, membaca firman di hadirat Kristus. Wah Kak, nggak usah khotbah ini, saya bosen nih, ini udah tahu nih. Apalagi mungkin yang pengajar SPK. Tenang ya. Seringkali kita tahu, tapi nggak benar-benar tahu. Ya. Nah, saya sungguh berdoa supaya pagi ini teman-teman bisa benar-benar tahu. Ini kan khotbah cuma sekali, ibadahnya betul ya Kak? Ya Kak Budi bisa sampai jam 4 sore ya. Ya, terus M2-nya, M2-nya itu merenungkan firman Kristus ya. M3-nya melakukan, M4-nya membagikan firman Kristus. Oke, sekarang kita mau lihat. Gimana caranya ya. Jadi, setiap hari pasti ketemu masalah, betul kan? Ya. Ada orang di sini yang nggak pernah punya masalah. Kalau merasa nggak punya masalah, jangan-jangan dia jadi sumber masalah di rumahnya. Karena dia merasa oke, yang lain jadi nggak oke gara-gara dia cuek banget ya. Kita pasti akan ketemu banyak masalah banyak lah ya. Contohnya ya, contohnya dia ini karyawan, dia punya masalah. Bosnya itu punya target itu melebihi kemampuan dia. Aduh, aku ini lulusan SD, disuruh begini segala macam. Aduh, aku itu nggak bisa ya. Ini bisa dikendalikan nggak yang panah merah ini? Saudara kalau kerja memang bisa mengendalikan kehendak bos. Di remote pagi-pagi supaya hari ini bos gue jangan ngamuk. Nggak bisa kan ya? Bisa sih diguna-guna ya, tapi itu kan nggak benar ya. Kita kan gak bisa atur, betul gak? Saudara bisa atur penyakit gak? Ini mau liburan, saya akan atur tidak ada sakit sama sekali. Kita berharap boleh, tapi gak bisa atur lagi. Kemarin kan ya, lagi banjir kan ya. Waduh, karena banyak banjir pemerintah menyatakan suruh anak-anak semua sekolah di rumah kan gitu, WFH kan ya, sekolah di rumah. Setelah sekolah di rumah dinyatakan malah nggak hujan. Kan gitu kan kemarin ya. Giliran masa belajar di rumah selesai, mulai sekolah hujan. Nggak bisa dikendalikan, nggak bisa ya. Nah yang merah-merah ini, itu yang bahayanya, itu bisa menyebabkan itu tuh sampah tuh. Ya. Kalau masalahnya ini ya, sampahnya jadi apa? Nah sampahnya jadi ini, frustrasi, nggak berdaya. Wah Tuhan gak peduli, kenapa? Aduh, yang jadi sampah itu di pikiran. Kehendak bos gak bisa diatur, tapi akhirnya jadi pikiran dia merasa gak berdaya. Dan dia merasa, aduh Tuhan ini kejam banget sih. Tuhan lu kan tahu gue lulusan SD, kenapa lu izinin bos gue kasih tugas yang melebihi ini? Kan gue jadi stres. Nah. Sama, saya juga waktu itu pernah ya, habis khotbah nih tahun lalu ya habis khotbah di KTC, khotbah semangat turun pas di parkiran saya buka handphone, kena scam saya. Dan hilanglah berapa juta itu, sekian belas juta, hilang ya. Padahal saya sudah nasihatin sama istri saya. Saya nggak bisa cegah orang scam saya, ya orang mau tahu scam nggak sih? Tahu lah ya, cari aja di Google. Ya, terus akibatnya apa? Akibatnya saya muncul, ya sama nih, sampah muncul di otak saya. Aduh, tahu gitu saya nggak boleh khotbah kenceng-kenceng ya. Saya nggak boleh khotbah terlalu semangat. Kenapa? Konon katanya kalau kita semangat lawan iblis nanti ada serangan balik kayak main bola. Kan gitu, saya itu memang nggak pantas, nggak layak. Udah banyak sampah di otak saya ya. Nah, atau enggak apalagi mendadak nih ya. Kita nggak bisa kendalikan ini waktu itu.
berapa tahun yang lalu. Kami itu mau liburan keluarga ya. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu ya. Istri saya jatuh dan tangannya patah. Ya ampun mau liburan ya. Liburannya naik pesawat, tangan patah ya. Ini nggak bisa dicegah tangan patahnya ya. Terus akhirnya apa? Bisa terjadi gini nih. Waduh, pikiran yang muncul. Memang dasar sial. Mungkin nggak mau Tuhan nggak mau seperti ini ya. Memang aku nggak diberkati. Wah banyak macam nih. Nah yang bahaya ini sampahnya. Ya. Kalau sekarang sih lagi lebaran tukang sampah memang jarang datang ya. Tapi kalau di otak kita bisa buang kapan aja, betul ya. Jangan tunggu tukang sampah datang, tukang sampah itu loh. Kalau PKS saya datang, tukang sampahnya. Bukan lagi ya, itu bukan pasukan oren ya. Nah, jadi sebenarnya pada saat sadar ada sampah itu jangan lupa. Ada kado, kadonya dibuka, jangan didiemin, dibuka. Supaya apa? Supaya tahu Tuhan kenapa aku harus ngalami gini. Supaya tahu rancangan terindah buat saya ini. Kenapa saya sampai kena scam ya. Saya harus tahu rancangan terindahnya apa. Ya kalau yang kasus contoh tadi. Pada saat bosnya marah-marah, nyuruh-nyuruh hal yang gak benar ya. Harus tahu kenapa Tuhan izinkan itu. Buka kadonya. Lewat apa? Lewat firman. Kadonya itu bisa diketahui kalau kita itu Lexio Divina, kalau kita 4M di firman. Hanya lewat firman ini kita bisa tahu isi kadonya. Tanpa firman nggak tahu. Kak saya mau langsung didoain aja sama Kak Hana. Kak Hana itu suka nubuat, tolong dong Kak Hana nubuatin saya. Supaya saya langsung bisa tahu isi hati Tuhan. Nggak bisa gitu ya Kak ya. Kalau dia malas baca Alkitab ya nggak bisa ya. Dia harus baca Alkitab sendiri. Kenapa? Karena Alkitab itu isi hati Tuhan. Nah contohnya, nah kita mulai ya. M pertama, udah pada tahu kan M pertama ya. Membaca firman di hadirat Kristus. Contohnya, contoh yang tadi ya. Yang seorang karyawan bosnya suruh kerjakan hal-hal yang dia nggak mampu lakukan. Sehingga dia merasa minder, dia merasa Tuhan nggak peduli. Dia baca 4M, ayatnya dapat dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 11. Dia baca ya, baca. Yuk kita baca ya. Tapi sebelum baca, sebelum kita saat teduh, kita mesti punya hati ini dulu nih, I love Bible. Ya, saya suka, kenapa? Karena saya mau tahu isi hati Tuhan. Kalau kita bersaat teduh setiap pagi karena udah terlanjur gue jadi PKS sih ya. Malu dong anggota komsel gue kirim-kirim 4M masa gue enggak kan ya. Ntar gue ditegur sama PA gue. Ya ampun deh kalau kayak gitu sama seperti kita cuma melakukan kewajiban. Gak ada gunanya ya. Jangan lakukan gitu ya. Tapi lakukan kenapa? Karena aku tahu Tuhan. Hanya lewat ini aku bisa ngerti isi hatimu. Hanya lewat ini aku bisa tahu isi kado itu buat aku hari ini apa. Rancangan terindahmu apa buat aku ini. Aku lagi sesek nih ya. Mulai dari Tuhan aku mau karena ini jawabanku. Nah terus udah gitu baca. Yuk kita baca ya ini contohnya ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput.
Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, kalau kita membaca Alkitab cuma pakai di sini, cuma pakai di otak seperti kita lagi baca hasil ujian, kalau seperti kita lagi baca koran ya, informasi falas, kan nggak ada kan orang baca falas hari ini saham ya sampai dia itu ternyuh, ya ada sih ternyuh gara-gara ini jadi jeblok gitu ya. Tapi nggak ada gitu gara-gara baca-baca kayak gitu sampai emosinya gitu, enggak. Itu cuma di logika. Kalau kita baca Alkitab cuma di sini, aku tahu itu belum membaca di firman di hadirat Kristus. Kenapa? Karena Kristus nggak mau kita cuma baca pakai otak. Kita disuruh mengasihi Allah dengan segenap apa? Segenap hati terus, jiwa terus, akal budi ya, pikiran. Pakai dong pikiran, betul. Tapi jangan lupa segenap jiwa, segenap hati. Perasaanmu, emosimu harus ikut. Saudara yang suka baca novel, tahu maksud saya. Orang baca novel kan aneh ya. Bisa nangis sendiri, bisa gregetan sendiri. Kadang-kadang pernah saya lihat teman saya dulu tuh baca novelnya dibanting. Kenapa ada kecoa? Bukan. Dia lagi jengkel sama tokohnya itu yang penjahatnya. Saking dia terbawa kan. Jadi kalau baca Alkitab nggak cukup cuma di sini. Tapi dia itu harus masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Dia masuk ke Alkitab itu. Kita nggak boleh di sini. Kita baca Alkitab di luar, saya itu beda dengan enggak. Kalau saudara bersateduh, saudara harus siap masuk ke dalam firman. Di firman inilah nanti imajinasi muncul. Di sinilah saudara bisa ikut hanyut, sedih, terharu, kaget, emosi. Inilah namanya membaca firman di hadirat Kristus. Kenapa? Seluruhnya saudara lakukan. Dan saudara muncul emosi, luar biasa ya. Tuhan bisa pakai 5 roti itu. Kecil ya, anak kecil kan makannya dikit ya. Ya roti 4 ribuan kali ya. Ya orang konsumsi tahu lah ya, kau cari roti 4 ribuan segede apa ya. Ya anak-anak kayak gitu ya cuma segitu buat makan sekian banyak. Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan terima, terenyuh ya. Nah ini namanya membaca firman di hadirat Kristus. Setelah itu ya, nah pertanyaannya nih ya bentar ya. Kan saudara mungkin bilang, ya Kak kalau tadi kan itu kan kalau kita baca firmannya cerita gampang. Kalau bukan cerita gimana? Kan banyak di Alkitab isinya surat-surat. Oke, contohnya ini. 2 Timotius 4 ayat 5 Melo. Ini contoh ya. Nah isinya apa? Isinya kan gini kan. Ya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah ini isi ayat ini. Tapi kalau kita bacanya itu masuk ke dalam, kita akan punya gambaran seperti ini, imajinasi kita. Seperti seorang pelari. Dan emosi kita bisa muncul. Luar biasa. Mencapai garis akhir. Finishing well. Nah ini loh. Membaca itu sampai emosi kita masuk seperti yang dimaksud oleh penulisnya. Itu namanya membaca firman di hadirat Kristus. Jadi jangan lagi ya bacanya itu kebut-kebutan. Ya. Gue ngerti kok, emang cuma ngerti tapi nggak dirasain. Ya. Nggak ada gunanya, harus masuk ke perasaan. Oke kita balik yang tadi ya, Yohanes 6 ini ya. Nah setelah membaca, kita mulai masuk ke M yang kedua, merenungkan firman Kristus. Nah setelah saya itu, saya jadi
merenungkan benar juga ya, nggak ada yang mustahil tuh bagi dia ya. Nah terus jangan lupa, karena merenung saya mulai teringat kondisi saya, tuh sampah. Ya saya ingat sampah saya. Disinilah saat kita merenungkan, yaitu apa? Kita itu membawa kebenaran firman yang kita dapatkan dari bacaan. Dikontekskan dengan kondisi kita. Saya lagi bergumul ini nih. Sampah di otak saya frustrasi. Saya merasa nggak berdaya, Tuhan nggak peduli. Tuhan terus gimana dong? Katanya 5 roti 2 ikan kan aku dapetin, tidak ada yang mustahil buatmu. Tapi gimana dengan masalah saya? Disinilah waktunya saya dialog dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau ngobrol sama Tuhan. Bingung, nggak pernah tahu gimana cara dengar suara Tuhan. Ya pada saat 4M. Pada saat teduh, saat saudara obrolkan apa yang saudara dapat dengan kondisi yang saudara alami. Nanti Tuhan akan jawab. Wah, contohnya seperti ini. Tuhan jawab, lakukan yang kamu bisa dan percayalah. Iya ya, seperti si anak kecil itu yang dia bisa apa ya, kasih aja tuh 5 roti 2 ikan ya. Dan percaya dan terjadi mujizat. Nah, karena saya mendapatkan jawaban dari Tuhan, akhirnya saya dapat kacamata. Ini bukan kacamata, saya dapetin cara lihat masalah dengan cara yang berbeda. POV saya berubah. Point of view saya berubah. Tadinya saya melihat sampah, tapi setelah POV saya berubah, sampahnya hilang. Ini adalah iman. Firman yang saya dapat menjadi iman sehingga saya bisa lihat masalah itu dengan cara yang berbeda. Setelah ini jangan lupa saya harus melakukan. Jangan cuma pinter baca, dapetin perenungan bagus, tapi enggak dilakukan firmannya, enggak lengkap. Harus M3. Melakukannya gimana? Jangan lupa, lu jangan terus-terus di sini, keluar ke dunia realita. Ada orang itu di sini terus ngeroh ngawang, ya. Wah, dia pinter ngeroh, apa kalau ngomong sangat rohani, tapi hidupnya nggak beres-beres, ya. Tetap aja kalau di kantor, di mana di dunia tetap aja dia minder, marah-marah, lakukan dosa, nggak berubah. Tapi kalau saat teduh, wih luar biasa. Kalau di komsel, wih mulutnya dewa, kan gitu ya. Nah dia harus keluar di sini. Kenapa? Di sini dia harus tetap bawa firman yang dia dapat, imannya itu. Lakukan yang kamu bisa dan percayalah. Nah, dia lakukan dan menghadapi apa yang terjadi, menghadapi bosnya, tidak ada rasa minder. Kenapa? Karena dia lakukan. Itu M3. Pak, M4-nya gimana? Ini M4-nya. M4-nya itu ya, kan di dalam benak, dia itu udah ada 2 nih, kebenaran yang dia dapat dari saat teduhnya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ingat ya, 5 roti 2 ikan. Terus Tuhan menjawab, lakukan yang kamu bisa dan percaya. Saya harus sharing. Iya sharing. Sharingnya apa? Sharing ini. Nah dia ketiklah. Ini dia kirim. Send. Yesus sanggup menolongku dalam menghadapi masalah apapun. Asalkan aku melakukan sesuai firman-Nya dan percaya padanya. Send. Saya sudah melakukan M yang keempat. Gampang kan? Ya. Jadi jangan lupa M1, M2, M3 dan M4. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi rangkumannya gimana? Sampah itu jangan dilihat sampahnya, harus ingatlah ada rancangan terindah buat hidup kita. Yesus sudah mati di kayu salib. Semua masalah hidup kita setiap hari sudah ada jawabannya. Jawabannya kapan? Sudah ada di kayu salib. Gak perlu lagi kita minta-minta, gak usah. Sudah ada. Bilang kiri kanan, sudah ada. Ya, gak perlu cari-cari lagi ya. Terus sudah gitu gimana kalau sudah ada kadonya? Ya dibuka dong kadonya ya. Dengan Lectio Divina atau 4M ya. Setelah dibuka, ya sampai kita itu menyukai ya. Kita ngalami ya, kita dapetin firman-Nya ya. Nah, kita dapetin imannya.
Gampang kan? Nah, masalahnya kita itu butuh ini. Kita butuh hati yang haus. 2 Tawarik 16 ayat 9a bilang gini, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Kapan kita bisa mengalami Lexio Divina atau 4M setiap hari itu dengan luar biasa? Kalau hati kita sungguh-sungguh sama Dia. Sungguh-sungguh itu maksudnya apa sih? Kita itu rindu dan haus. Kan pernah dengar lagu seperti rusa merindukan air kan? Ya seperti itu. Mencari air. Tahu setiap hari bahwa jawabanku ada di sini. Ya, ada di firman. Dengan aku tahu isi hati Tuhan, aku dapat jawaban hari ini. Jangan lupa itu. Kalau kita bersungguh hati, firman Tuhan bilang, mata Tuhan itu lihat. Dia gak akan cuekin saudara. Walaupun mungkin saudara, aduh aku itu jatuh bangun dalam dosa. Tuhan sih mungkin lebih peduli sama dia ya. Yang gak pernah berbuat dosa ya. Enggak, mata Tuhan itu lihat yang apa? Cuma yang bersungguh hati. Jangan heran, banyak yang sudah secara rohaninya udah tua, bangka ya, punya pengalaman luar biasa, tapi nggak pernah bersungguh hati lagi sama Tuhan. Banyak yang kayak gitu. Mata Tuhan nggak tertarik sama yang orang seperti itu. Ingat kan yang di Injil bilang ya, ada 2 orang, satu pemungut cukai, satu orang kaya, ya, satu Farisi ya berdoa kan. Wah, yang satu berdoa itu, wah saya itu tidak seperti dia ya. Yang orang yang pemungut cukai itu merasa minder ya, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Yesus bilang doa pemungut cukai itu justru yang berkenan, bersungguh hati. Saudara, saya mau ajak kita pagi ini, kita perlu deal sendiri sama Tuhan. Karena masalah kita bertumbuh rohani, masalah kita itu menghadapi apa yang terjadi sekeliling kita, itu tanggung jawab kita pribadi, saudara. Kita nggak bisa lemparkan tanggung jawab kita untuk menghadapi hidup kita kepada orang lain, sekalipun itu pasangan kita. Enggak, lu mesti bertanggung jawab buat hidup lu sendiri. Karena nanti pada saat kita meninggal ketemu Tuhan, Tuhan gak berurusan sama kita. Kita bawa orang tua kita, pasangan kita untuk bela. Enggak, Tuhan mau ketemu sama kita secara pribadi. Jadi saya mau ajak yuk, kita pagi ini kita mau jujur sama Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah bersatu, ya. Tapi mungkin tanpa kita sadari kita hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai orang Kristen. Sebagai jemaat Abalov, sebagai pekerja. Atau mungkin kita sudah berusaha tapi kita nggak sadar bahwa selama ini kita cuma pakai logika. Atau mungkin kita sudah bisa merasakan tapi kita nggak pernah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk kita masing-masing mau jujur sama Tuhan. Hanya orang yang mau jujur di hadapan Tuhan dan yang mau sungguh-sungguh minta Tuhan mengubahkan hatinya, mata Tuhan akan tertuju. Mari kita tundukkan kepala. Biarkan kita secara pribadi, kita bicara sama Tuhan. Katakan di hatimu, komitmenmu saudara. Gak perlu lihat kiri kanan, bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, apa komitmen hatimu? Kalau engkau mau menyatakan Tuhan, mulai hari ini aku mau bertobat. Aku mau belajar untuk melakukan saat teduh 4M atau yang dikatakan Lexio Divina dengan cara yang benar Tuhan. Atau mungkin kau baru sadar ternyata Allah punya rencana begitu indah ya buat saya. Bukan cuma pada saat saya lahir baru tapi setiap hari ada rancangan terindah. Minta ampun saudara, mungkin kalau selama ini tanpa engkau sadari, engkau sudah menggerutu, ngedumel sama Tuhan. Merasa Allah
lebih mengasihi orang lain daripada saudara. Bertobat saudara. Kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh memang merasa, Tuhan, aku mau ambil komitmen hari ini untuk aku bertobat. Aku mau sungguh-sungguh gunakan waktuku. Aku mau sungguh-sungguh menghargai firman-Mu. Aku mau sungguh-sungguh melihat firman-Mu sebagai isi hatimu yang perlu aku tahu. Sebuah kado yang harus aku buka setiap hari. Kalau engkau orangnya, bolehkah saya minta dengan hormat kau bisa bangkit berdiri supaya bisa saya doakan. Kau yang sungguh-sungguh mau ambil komitmen hari ini. Untuk kau mau memulai hari dengan cara yang baru. Siapa lagi? Kalau engkau sungguh-sungguh, silakan. Tuhan lihat ketulusan hatimu. Bapak, aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang berdiri di tempat mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka butuh Engkau. Mereka butuh kasih karunia-Mu. Supaya dia bisa menjalani hidup dengan cara yang berbeda sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar dia boleh mengalami kasih karunia. Dia boleh mengalami bahwa Engkau itu adalah sumber segalanya. Bapa, jamah setiap kami juga Tuhan. Untuk kami boleh bisa menikmati kado itu setiap hari. Kami boleh menikmati excited setiap pagi membuka kado itu Tuhan. Karena setiap pagi ada kado yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya mau lanjutkan satu hal. Apa yang terjadi setelah kalau kita nanti lakukan 4M dengan cara yang benar? Saya mau tunjukkan. Kalau kita lakukan terus, kita akan tahu bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang terjadi selalu Tuhan ada jalan. Kita akan semakin tahu Roma 8 ayat 28 bukannya sekedar ayat, tapi benar real. Contohnya, ya saya ngalami nih, ya pada saat kemarin pulang DMF ya, ternyata ya pinggang saya kesleo. Ya, maklumlah udah umur hampir lansia ya, jadi gara-gara duduk silang kaki, wah gak bisa bangun ya. Aduh ya, terus muncul apa? Muncul sampah. Aduh, ini gara-gara saya ini salah nih. Memang sih salah sih. Aduh, saya memang nggak bisa lagi untuk apa ngikutin acara. Wah ini salah nih ya. Wah saya benar-benar jangan-jangan saya punya sikap hati nggak benar ya pada saat kemarin ini ya. Wah pokoknya banyak hal yang muncul. Wah ya, yang membuat saya itu bisa jadi galau ya. Tapi saya beruntung, saya bersaat teduh. Saya pagi itu ketemu kado. Ya, saya buka, saya dapatin iman. Bahwa enggak, Tuhan lagi mau punya acara dengan kau sakit seperti itu. Akhirnya itu jadi hari yang terbaik. Ya, saya tidak kemerungsung. Terus saya berharap besok saya sudah sehat. Ya, sudah dipijat ya. Ternyata besok bangun masih sakit. Tapi saya nggak lupa, masih ada setiap hari ada kado itu. Saya buka kado itu lagi, saya dapetin iman. Tuhan punya rencana. Hari itu jadi hari yang terbaik buat saya. Saya tetap tahu saya ada dalam tangan Tuhan. Besoknya lagi, sudah berapa lama saya dipijat lagi, tapi ternyata masih sakit lagi. Ya. Walaupun udah rada mendingan. Tapi saya baca firman, saya dapetin kado, dan itu menjadi hari yang terbaik lagi.
Terus udah gitu apa lagi? Oh ternyata ya, banyak masalah. Kita semua sering ngalami masalah kan? Ngalami masalah, tapi Tuhan berikan jawaban. Asal kita buka kado itu. Kalau kita buka kado itu, hari itu menjadi hari yang terbaik. Masalah muncul lagi. Jangan lupa, kita 4M ketemu kado. Kado baru. Ingat mana itu diberikan baru ya. Roti pada saat bangsa Israel di padang gurun, roti yang datang hari itu nggak boleh dipakai buat besok, nggak boleh disimpan berulat kecuali kalau besoknya Sabat. Sama firman Tuhan selalu fresh. Kadang-kadang mungkin kita diingatkan lagi firman Tuhan yang kemarin, oke, bisa terjadi, tapi diberikan fresh. Walaupun firman yang kemarin, tapi kita ngalami sesuatu kehangatan. Wah, dapat iman hari yang terbaik. Hari Sabtu kita ketemu masalah di kantor sekarang, ya ngalami masalah, aduh pusing ya. Tapi kita nggak lupa, kado dibuka. Kita melihat itu hari yang terbaik. Dan juga minggu, kita mendapatkan itu hari yang terbaik. Banyak orang masuk ke liburan ya, aduh semoga bisa liburan ya. Ternyata sakit, kan gitu ya. Tapi kalau kita setiap hari membuka kado, kita tahu isi hati Tuhan, kita dapetin imannya, itu jadi hari yang terbaik. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, kalau kita setiap hari kita bisa melihat itu hari yang terbaik, kita akan bisa bersyukur. Amin. Kita akan senantiasa bisa bersyukur. Amin. Kenapa? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan.